Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perkataan dan dalam bentuk perbuatan. Karena pada hakikatnya kita selalu lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara syukur ini adalah mudah diucapkan dan mudah untuk dilantunkan. Yang kedua, jemaah sekalian, yang tidak boleh kita lupakan adalah salam kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menjadikan agama kita menjadi agama yang paripurna, menjadikan Islam itu sebagai identitas, menjadikan Islam itu sebagai jati diri, bukan menjadikan Islam itu sebagai kepentingan pribadi saja. Karena banyak di hari ini yang menamakan atau yang mengaku beragama Islam namun tidak tahu apa itu Islam. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka tidak tahu Tuhan mereka itu siapa. Maka dari itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya bagi kita, khususnya di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, untuk selalu mengirimkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena bisa jadi dengan kita memperbanyak sholawat, memperbanyak berharap akan ampunannya, memperbanyak
berharap akan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan doa-doa kita, Nabi SAW bisa membantu kita meringankan segala bentuk siksaan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Itu artinya kita sebentar lagi akan dihadapkan dengan syariat Allah yang besar, syariat Allah yang dipraktekkan langsung oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara Nabi Ibrahim berkorban, bukan hanya harta, tapi jiwa dan raganya, pun dengan anaknya yang soleh, anaknya yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka, sama juga mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sederhananya jamaah sekalian, sudahkah kita menyiapkan bekal kurban kita? Sudahkah kita memboking hewan kurban yang akan kita kurbankan? Sudahkah kita mengecek tabungan kita di rumah atau di bank untuk kita korbankan? Bagi yang sudah, kita doakan mudah-mudahan apa yang dikorbankan itu menjadi pahala. Bagi yang belum dan masih berpikir keras dan masih berpikir untuk apakah ini ada keuntungannya bagi saya, maka kita sarankan untuk segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya syariat Allah itu tidak ada yang berat. Bahkan pernah kita jelaskan bahwa perkara wajib itu hanya ada beberapa saja. Bahkan Allah mewajibkan sesuatu itu bisa kita hitung, bahkan diringkas menjadi rukun Islam. Perkara wajib tidaklah menjadi sebuah hal yang banyak. Tetapi kembali kepada yang sulit itu bukan syariatnya ternyata, tetapi bagaimana cara hati kita, bagaimana cara iman kita menerima syariat yang Allah turunkan. Kalau kebanyakan kita, kalau syariat itu menguntungkan kehidupan dunia kita, itu kita agung-agungkan. Bahkan kita memaksakan syariat tersebut untuk kita laksanakan. Tapi ketika ternyata syariat itu justru secara duniawi menguras harta kita, menguras tenaga kita, kita berpikir keras, apakah saya mengeluarkan, apakah saya mengerjakan syariat ini atau tidak. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita ini diciptakan atau settingan kita itu memang sebagai orang yang beriman, dunia itu memang bagaikan penjara. Sering kita dengar bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa settingannya adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa dunia itu adalah penjara bagi kita orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Tapi konteks hadis ini adalah di dunia. Konteks hadis ini adalah berlakunya hanya di dunia dan tidak di akhirat. Dan konteks kebalikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-50.
Kebalikan daripada dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allah mengatakan wa nada ashabun nar. Maka para penduduk neraka ketika itu berdialog dengan penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Jika nanti di akhirat penduduk neraka memanggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma. Apa yang mereka dialogkan? Apa yang mereka katakan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam surga? Penduduk neraka mengatakan an afidu alaina minal ma. Coba kirimkan kepada kami satu teguk air saja, atau satu gelas air saja dari surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan untuk kalian berupa makanan atau apa saja. Ini dialog penduduk neraka dengan penduduk surga. Kemudian penduduk surga mengatakan innallaha qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka mengatakan penduduk surga, tidak, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan semuanya apa yang kami dapatkan untuk kalian orang-orang kafir, untuk kalian orang-orang yang selama di dunia menjadikan surga, menjadikan dunia itu sebagai surga, dan kami selama di dunia menjadikan atau dijadikan dunia itu sebagai penjara. Inilah yang kami hasilkan dan haram bagi kalian apa yang kami dapatkan berupa makanan dan berupa minuman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari fakta sejarah hari ini, yang menguasai dunia, yang menguasai Indonesia berupa harta itu bukan orang-orang yang bersujud, bukan orang-orang yang suka dengan ruku, bukan orang-orang yang suka tahajud, bukan. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan mereka, orang-orang yang tidak pernah meletakkan kaki mereka di atas masjid, orang-orang yang tidak pernah bertahajud, orang-orang yang tidak pernah bersujud. Tetapi kenapa Allah memberikan triliunan rupiah, memberikan dunia dan seisinya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, cukuplah ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hari ini dunia menjadi penjara bagi kita. Hari ini kita kesulitan. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi ketahui jamaah sekalian, di akhirat keadaannya akan berbalik. Di akhirat keadaannya akan sama sekali berbeda. Bahkan untuk mencicipi baunya surga pun mereka tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan syariat-syariatnya, maka Allah turunkan ibadah-ibadahnya, maka Allah turunkan kewajiban-kewajibannya. Untuk apa? Agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mengerjakan kewajiban tersebut, kalaupun kita tidak mengerjakan perintah Allah tersebut, kalaupun tidak kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kalaupun kita tidak mengerjakan syariat-syariatnya, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala rugi, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala hina. Justru kitalah yang sedang menghinakan diri, justru kitalah yang sedang menampakkan kaki kita di atas neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam memberikan apa yang kita sudah dapatkan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berkaca kepada sejarah para nabi, berkaca kepada sejarah para rasul,
ujian, cobaan mereka sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul tidaklah ringan jamaah sekalian. Yang sering kita dengar adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Bukankah Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, aku melihatmu disembelih. Fanzur madza tara. Terserah, apakah kau setuju dengan mimpiku ini? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini salah satu contoh yang harusnya menjadi motivasi terbesar kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya seluruhnya layaknya para nabi dan rasul, minimal kita mengerjakan 1-2 poin yang dicontohkan oleh nabi dan rasul. Kalau kita tidak bisa paripurna dalam melaksanakan syariat Islam, minimal kita jangan tinggalkan dan minimal kita jangan benci dengan syariat Allah tersebut. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil